Sapardi itu sebenarnya bukan bukan penyair favorit saya. Ya cuman gini lah, lepas dia penyair favorit saya atau bukan, kerja kepenyairan Sapardi itu sangat patut diacungi jempol, sangat patut kita apresiasi. Dia istilahnya itu berjalan pada koridor yang benar, koridor yang lurus. Dia penulis puisi, dia menulis isi sastra, kemudian dia banyak mengajari sastra kepada mahasiswa-mahasiswanya, dia menerjemahkan karya-karya luar negeri, kerja kepenyairannya itu luar biasa, dan dia konsisten. Artinya satu tahun sekali, atau 1 tahun 2 kali, atau 2 tahun sekali, dia selalu mengeluarkan antologi baru, buku puisi baru. Dari sejak muda, dari awal kepenyairan sampai beliau meninggal. Proses kreatifnya tidak pernah berhenti. Mungkin dia pernah surut beberapa bulan atau bagaimana, dan itu satu hal yang wajar, tapi dia tidak pernah surut terlalu lama. Dia juga rajin mempublikasikan karya-karya di media massa. Itu kerja kepenyairan yang patut dijadikan contoh bagi penyair-penyair muda, penyair-penyair yang lain. Itu dari kerja penyairan beliau, dan dia secara akademis juga lurus. Dia sarjana sastra, bahkan sampai doktor. Dia meraih gelar profesor kalau nggak salah ya. Saya ini pasti perlu dipastikan lagi. Tapi yang pasti linier antara kerja kepenyairan dengan di akademiknya itu nyambung. Di sini ada Mbak Siva suka di kesenian, suka itu nyanyi, juga berpuisi, berteater, tapi akademiknya kan tidak linier dengan hobi. Nah, kalau Sapardi ini benar-benar profesional. Isi-isi Sapardi juga menjadi rujukan banyak sekali mahasiswa ketika mengerjakan skripsi. Jadi rujukan bagi pengamat-pengamat sastra. Itu kerja kepenyairan beliau sangat patut diapresiasi. Kemudian pada sisi karya, beliau dikenal sebagai salah satu penyair liris di Indonesia, meneruskan tradisi yang telah dibangun oleh Amir Hamzah. Khususnya Amir Hamzah itu kan liris, lembut. Kalau dia mau mengatakan A, tidak langsung A, tapi bisa berputar. Berbeda dengan misalkan puisi dari Chairil Anwar. Nah, yang meledak-ledak. Puisi Sapardi itu impresif, lembut, liris, dan berbeda dengan penyair-penyair yang lain, yang penyair-penyair liris yang lain, yang suka gelap, artinya makna dari puisi itu kadang susah ditangkap oleh orang awam. Sapardi cenderung puisinya lebih terbuka. Banyak anak-anak muda yang jatuh cinta itu mengutip puisi Sapardi. Jadi kalau dibilang lapis-lapis makna gitu ya, penyair seperti Afrizal Makna, itu dia langsung masuk ke lapis ketiga.
Hanya orang-orang tertentu yang bisa meraih makna dari puisi Afrizal Makna, Afrizal Malna. Tapi kalau Sapardi berbeda. Dia lapis pertama secara harafiah, secara makna kamus, secara bahasa sehari-hari, itu puisinya bisa diterima. Seorang seorang istri bersama suaminya yang pergi di kebun binatang. Puisinya ya istri di kebun binatang gitu. Orang awam itu bisa memahami, bisa menafsirkan, bisa mendapatkan sensasi dari puisi tersebut. Itu pembacaan lapis pertama. Kemudian kalau seorang pengamat itu kan tidak hanya berhenti pada tafsir lapis pertama. Mengapa kok misalkan gini, mengapa kok Sapardi mengambil setting kebun binatang? Kemudian mengapa ada ketakutan ketika melihat hewan? Nah, itu dihubungkan dengan mitos, dihubungkan dengan falsafah hidup Jawa. Latar belakang Sapardi kan Jawa. Nah, pemanaan yang lebih luas, bukan hanya pemanaan tingkat tama. Yang mungkin orang awam tidak sampai berpikir seperti itu. Nah, itu pemanaan lapis kedua. Pemanaan lapis ketiga itu lebih luas lagi. Itu seperti yang biasa dikerjakan oleh peneliti-peneliti. Hubungan puisi Sapardi dengan secara intertek, hubungan puisi Sapardi dengan tradisi kepenyairan di Indonesia, tradisi puisi di Indonesia, bagaimana hubungan dengan tradisi puisi di luar negeri, bagaimana hubungannya dengan filsafat, etika, dan lain-lain. Pembacaan yang lebih luas. Apa tawaran dari struktur puisi Sapardi? Itu kan pembacaan lapis ketiga, lebih luas lagi, hanya orang-orang yang konsen di bidang perpuisian yang bisa melakukan. Nah, Sapardi itu tiap lapis-lapis makna itu inherent, melekat di puisinya. Teman-teman mungkin bikin puisi yang rumit, yang gimana ya, susah dipahami, itu mungkin bisa. Tapi kan orang awam, ini tulisan opo. Nah, Sapardi itu baik orang awam, baik akademisi, baik pengamat, baik orang yang level-level tinggi, dia bisa memahami, bisa menafsirkan. Sapardi membuka pintu yang sangat luas, baik pintu untuk awam, baik pintu untuk mahasiswa sastra, baik pintu untuk kritikus sastra, itu dibuka semua. Maka tidak heran puisi-puisi Sapardi menjadi sangat populer. Om Jil, cukup segitu aja. Mohon maaf, terima kasih. Aduh, udah sangat keren, Ribut, sangat keren. Kita dapat tercerahkan tentang Sapardi Djoko Damono. Ini yang saya harapkan memang kita nggak sekedar membaca karya-karyanya untuk menghormati beliau, tapi juga mengapresiasi beliau. Dan saya kira sangat keren tadi, Ribut. Terima kasih banyak ya. Selamat datang Mbak Wulan. Baiklah. Sekarang mari kita mulai membaca karya-karyanya karena jumlahnya cuma berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama saya termasuk. Teman-teman boleh membaca karyanya Pak Sapardi lebih dari satu, boleh, silahkan ya. Hujan Bulan Juli, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih pasrah dari bulan Juli.
dirahasiakannya derai air mata duka kepada Kamboja putih. Tak ada yang lebih luka dari hujan bulan Juli. Dihapusnya jejak-jejak tawa yang terenggut dari bait syair syahdu. Tak ada yang lebih lara dari bulan Juli. Dibiarkannya pergi bersama mekar Kamboja putih itu. Terima kasih. Selamat malam semuanya, teman-teman. Ketika jari-jari bunga terbuka. Ketika jari-jari bunga terbuka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut cahaya di langit mengisi awan hari ini. Di bumi meriap sepi yang purba ketika kemarau terasa ke bulu-bulu mata. Suatu pagi di sayap kupu-kupu, di sayap warna, suara burung di ranting-ranting cuaca. Bulu-bulu cahaya, betapa parah cinta kita. Mabuk berjalan di antara jerit bunga-bunga raka. 1968. Terima kasih. Ada lagi? Dibaca lagi? Lagi Mas ya? Boleh deh. Boleh, silakan. Kalau masih ada. Saya akan membacakan Terbangnya Burung. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Bahkan cericitnya yang rajin memanggil fajar, yang suka menyapa hujan, yang melukis sayap kupu-kupu, yang menaruh embun di daun, yang menggoda kelopak bunga, yang paham gelagat cuaca, hanya bisa disadur ke dalam bahasa batu, yang tak berkosakata dan tak bernahu, lebih luas dari fajar, lebih dalam dari langit, lebih pasti dari makna. Sudah usai sebelum dimulai dan sepenuhnya abadi, tanpa diucapkan sama sekali. 1994. Terima kasih. Terbangnya Burung oleh Sapardi Djoko Damono. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Bahkan cericitnya yang rajin memanggil, fajar yang suka menyapa hujan,
yang melukis sayap kupu-kupu, yang menaruh embun di daun, yang menggoda kelopak bunga, yang paham gelagat cuaca, hanya bisa disadur ke dalam bahasa batu yang tidak berkosakata dan tak bernahu, lebih luas dari fajar, lebih dalam dari langit, lebih pasti dari makna. Aku ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kau bilang aku burung, jangan sekali-kali berkhianat kepada sungai, ladang, dan batu. Aku selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting yang membenci angin. Aku tidak suka membayangkan keindahan kelebat diriku yang memimpikan tanah, tidak mempercayai janji api yang menerjemahkanku ke dalam bahasa kalbu. Tolong, tafsirkan aku sebagai daun terakhir, agar suara angin yang menina-bobokkan ranting itu padam. Tolong tafsirkan aku sebagai hasrat untuk bisa lebih lama bersamamu. Tolong ciptakan makna bagiku, apa saja. Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikanmu bahagia ketika sore tiba. Terima kasih. Hatiku selembar daun, karya Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi,
sebelum kau sapu taman setiap pagi. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin ku pandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Terima kasih. Di tangan anak-anak, karya Sapardi Djoko Damono. Di tangan anak-anak, kertas menjelma menjadi perahu Sinbad yang tak takluk pada gelombang, menjelma burung yang jeritnya membukakan kelopak-kelopak bunga di hutan. Di mulut anak-anak menjelma kitab suci. Tuhan, jangan kau ganggu permainanku ini. Terima kasih. Dalam doaku, puisi Sapardi Djoko Damono. Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening, siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku, kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ngibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang, lalu hinggap di dahan pohon mangga itu. Maghrib ini, di dalam doaku, kau menjelma angin yang
turun sangat perlahan dari Nun di sana. Bersijingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela dan pintu, dan menyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku, yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku tak pernah selesai mendoakan keselamatanmu. 1989. Terima kasih. Hanya karya Sabadi Djoko Damono. Hanya ada suara burung yang kau dengar, dan tak pernah kau lihat burung itu. Tapi tahu burung itu ada di sana. Hanya desir angin yang kau rasa, yang tak pernah kau lihat angin itu. Tapi percaya angin itu di sekitarmu. Hanya doaku yang bergetar malam ini. Dan tak pernah kau lihat siapa aku. Tapi yakin aku ada dalam dirimu. Terima kasih, Mas Jil. Baiklah. Oke, ya. Terima kasih mbak-mbakku, mas-masku. Semoga acara-acara semacam ini akan tetap bisa kita lakukan di kemudian hari. Saya kepingin sekali lagi mengatakan bahwa saya ingin acara ini nggak cuma kita baca beramai-ramai, tapi bisa juga menjadi tempat untuk berekspresi kita. Misalnya mbak-mbak atau mas-mas punya karya-karya terbaru, silakan dibaca tunggal 10 puisi, terus kemudian dibahas. Nanti kita pilih teman-teman siapa yang mau membahas karyanya siapa, lalu terjadilah dialog, ya kan, maka berkembanglah acara ini, karena kritik tetap penting. Kita ingin kritik tetap penting, karena dari kritik itulah sastra itu akan berkembang. Macam itu, ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Tetap produktif, tetap kreatif. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Denting, Mbak Vanessa, Mas Ribu, Mas Tor, Mbak Sip.